Selamat hari Minggu adik-adik. Bertemu lagi dengan Kak Grace untuk mengikuti pengajaran kelas tanggung tanggal 13 September 2020. Apa kabarnya adik-adik semuanya? Kakak doakan semoga semuanya tetap sehat dan penuh sukacita. Sebelum kita mulai pengajaran hari ini, adik-adik siapkan dulu ya Alkitab dan alat tulisnya. Jika sudah, siapkan hati dan pikirannya. Mari kita dengarkan firman Tuhan hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Semuanya lipat tangan dan tutup mata ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih bila pada hari ini kami bisa bertemu lagi dengan teman-teman kami melalui pengajaran virtual ini. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong bantu kami supaya kami mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sudah siapkan Alkitabnya kan adik-adik? Notes kita hari ini diambil dari Lukas 4 ayat 16 sampai 21 dengan judul Datanglah Kerajaanmu. Adik-adik, untuk notes-nya boleh dibaca masing-masing ya di rumah. Adik-adik pernah mendengar apa itu kerajaan? Atau pernah mendengarkan cerita mengenai kerajaan? Kalau adik-adik perempuan mungkin tahu ya cerita mengenai princess. Iya, princess adalah orang yang tinggal di istana. Nah, begitu juga kalau adik-adik laki-laki mungkin tahu ya apa itu raja. Raja adalah dia yang memerintah suatu kerajaan. Di sekolah, adik-adik juga pasti pernah mendengar mengenai Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit adalah salah satu kerajaan terbesar di Indonesia yang berdiri pada tahun 1293 Masehi dan mencapai kejayaannya di bawah kepemimpinan seorang raja yang bernama Hayam Wuruk dan patihnya yang bernama Gajah Mada. Lalu, adik-adik tahu sampai saat ini ada juga beberapa negara yang masih memiliki sistem pemerintahan kerajaan. Salah satunya adalah negara Inggris. Negara Inggris sampai saat ini berada di bawah pemerintahan seorang ratu. Ada yang tahu nama ratunya siapa? Iya, betul sekali. Nama ratunya adalah Ratu Elizabeth II. Ratu Elizabeth adalah orang yang memiliki banyak hal yang berada di Inggris. Mulai dari istana, rumah, dan segala macam. Sampai ke hewan peliharaan juga dia punya loh. Nah, semua yang dimiliki oleh anggota kerajaan, khususnya Ratu Elizabeth, harus dijaga oleh semua orang yang ada di Inggris. Tidak boleh dirusak. Ratu Elizabeth adalah orang yang mengatur agar semua orang yang tinggal di Inggris dapat hidup dengan baik dan tentunya semua rakyat Inggris juga harus patuh dan melakukan semua perintah Ratu Elizabeth. Jika tidak, atau jika rakyatnya melanggar, maka dia akan mendapatkan hukuman yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, adik-adik, tapi tahukah adik-adik bahwa ada sebuah kerajaan yang sudah berdiri bahkan sebelum kerajaan yang ada di bumi seperti kerajaan Majapahit atau kerajaan Inggris ada.
Kerajaan itu lebih luas dari kerajaan yang pernah memerintah di Indonesia atau di negara manapun. Lebih besar dari kerajaan Inggris tentunya. Nah, ini adalah kerajaan Allah. Kerajaan Allah berkuasa dan memerintah dari dulu sampai sekarang. Adik-adik tahu siapa yang memerintah di kerajaan Allah? Betul sekali, yang memerintah di kerajaan Allah pastinya Allah itu sendiri. Minggu ini kita belajar mengenai permintaan kedua pada doa Bapa kami, yaitu datanglah kerajaanmu. Maksudnya adalah sesungguhnya kerajaan Allah dengan sendirinya datang, walaupun kita tidak meminta. Tetapi yang kita minta adalah supaya kerajaan Allah datang kepada orang-orang di sekitar kita. Kerajaan Allah ditunjukkan dengan kuasa Allah atas segala sesuatu yang ada di dunia ini. Kedatangan kerajaan Allah digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia dan menghapuskan dosa manusia agar kelak kita bisa bersama dengan Allah Bapa di surga. Setiap orang yang menerima pengampunan dosa otomatis menjadi anggota kerajaan Allah. Oleh sebab itu, menjadi anggota kerajaan Allah adalah anugerah yang kita terima sebagai orang-orang Kristen. Wah, betapa beruntungnya ya kita sebagai orang-orang Kristen telah menerima pengampunan dosa melalui Yesus Kristus dan telah menjadi anggota kerajaan Allah. Lalu sebenarnya sejak kapan sih kita menjadi anggota kerajaan Allah? Sebenarnya Allah Bapa di surga telah memberikan kita Roh Kudus, supaya dengan anugerahnya ini, kita bisa percaya dan melakukan perbuatan sesuai dengan kehendak Allah. Roh Kudus yang kita terima sebagai anugerah menuntun kita untuk selalu melakukan sesuai dengan firman Allah. Dia mengingatkan kita ketika kita hendak melakukan kesalahan, berbuat dosa, atau kesalahan lainnya. Nah, adik-adik, apakah adik-adik mendengarkan kata-kata Roh Kudus ini? Yuk, kita dengarkan kata-kata Roh Kudus di dalam hati kita, supaya kita bisa memancarkan anak-anak kerajaan Allah. Lalu, ada pertanyaan. Mengapa kita meminta kepada Allah agar kerajaan Allah datang? Maksud dari permintaan ini adalah agar kerajaan Allah yang kita terima sebagai anugerah bisa dirasakan oleh orang-orang yang lain juga yang belum percaya kepada Allah, agar mereka juga percaya kepada Allah. Lalu, bagaimana supaya mereka bisa merasakannya? Mereka bisa merasakannya melalui kita yang mendengarkan kata-kata Roh Kudus, kita yang mendengarkan dan melakukan firman Allah. Oleh sebab itu, ayo adik-adik, lakukan kehendak Tuhan, patuh pada firman Tuhan, supaya semakin banyak orang yang melihat dan merasakan kasih Allah. Jadi, ayo adik-adik, karena kita sudah diselamatkan oleh Allah, karena itulah kita harus berbuat baik.
Oke adik-adik, untuk firman Tuhan hari ini sudah selesai. Tapi kakak punya tugas. Tugas hari ini adalah adik-adik menuliskan 2 permintaan yang sudah kita pelajari dari minggu kemarin. 2 permintaan dalam doa Bapa Kami. Tuliskan di buku catatan ya. Lalu kakak ingin tahu, kalian coba sebutkan 2 permintaan itu, divideokan, dan jangan lupa dikirimkan ke kakak Lia atau kakak Grace ya. Ditunggu. Kita akan akhiri firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Semuanya lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Semoga kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Tolong bantu kami dan ingatkan kami, supaya kami selalu taat dan patuh pada perintah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, untuk firman Tuhannya sudah selesai. Sampai jumpa di pengajaran minggu depan. Sampai jumpa.